Amin Rais sepertinya makin stres. Tekanan psikologinya sepertinya makin berat. Tokoh yang pernah tenar di era reformasi dan menjadi ketua MPR sepertinya tak bisa menerima kenyataan bahwa dia tinggal masa lalu. Masa kejayaannya sudah usai. Malah borok-boroknya mulai terbuka. Salah satu ekspresi stres terbaru Amin Rais dengan menyerang Presiden Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan fitnah keji. Saya sebut fitnah keji karena Amin Rais hanya bernarasi tanpa menyodorkan bukti. Pertama, Prabowo dituduh berteman dengan mafia, sedangkan Seskap Teddy dituduh sebagai mata-mata Jokowi yang dipasang untuk menjerumuskan Prabowo. Kita lihat satu persatu fitnah baru yang dimainkan Amin Rais. Perkenankan saya mengangkat isu penting di Indonesia sebagai warisan Jokowi yang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Isu penting itu adalah persahabatan atau pertemanan akrab antara Presiden dengan tokoh-tokoh mafia Indonesia. Dalam kaitan ini, persahabatan Jokowi dengan mafia Indonesia dilakukan secara hati-hati. Jadi Jokowi saya kira sadar kalau masyarakat sampai menyimpulkan bahwa Jokowi terlalu dekat dengan mafia sebagai parasit atau benalu ekonomi dan politik Indonesia, kemarahan rakyat bisa meledak dan sulit dibendung atau ditanggulangi. Nah, Prabowo lebih berani dan lebih terang-terangan. Dan hal apa? Yaitu tadi, tidak pernah menyangka atau menyadari bahwa ada kelompok anak-anak bangsa yang terus mengikuti gerak langkah Prabowo sebagai presiden baru yang ternyata lebih gawat dibandingkan Jokowi. Hal ini bisa kita lihat dari dua kasus. Pertama, kasus pagar laut di Laut Perairan Tangerang yang dibuat oleh Aguan CS yang bukan saja ilegal, tetapi hakikatnya menantang kedaulatan negara. Kasus ini meledak Januari 2025. Pagar laut sepanjang 30,16 km yang terdiri dari bambu itu mematikan kehidupan para nelayan karena tidak bisa lagi menangkap ikan seperti sebelum pemasangan pagar laut untuk kepentingan mafia yang salah satu dedengkotnya adalah Aguan, namanya Sugianto Kusumo. Nah, dalam peristiwa ini sudah seharusnya bila Aguan CS dikenakan hukuman, tetapi kurang ajarnya Aguan CS justru 2 kali diundang Prabowo ke istana untuk tanya-tanya mengenai dibangunnya pagar bambu sepanjang 30,16 km itu. Nah, setelah Prabowo mengundang Aguan dan kawan-kawan sampai 2 kali ke istana dalam kasus penyerobotan tanah laut di Tangerang itu, ada yang aneh. Dalam pertemuan waktu itu, Letkol Teddy Wijaya mendampingi Prabowo. Sebegitu pentingkah peran Letkol Teddy Wijaya itu? Nah, ini big question. Ya. Mestinya lebih tepat bila Jaksa Agung, Ketua KPK, dan Mendagri yang disuruh mendampingi Prabowo, misalnya. Ya. Sementara itu, begitu akrab Prabowo dengan tokoh-tokoh mafia jahanam itu, sehingga Prabowo mengundang lagi mereka ke Hambalang pada 10 Februari lalu. Yang diundang dalam pertemuan yang berlangsung 4,5 jam itu adalah Aguan, Agung Sedayu Group, Prayogo Pangestu, Barito Pasifik, Antoni Salim, Salim Group, Franky Wijaya, Sinarmas, dan Boy Thohir, Adaro Energy. Agenda pertemuan berkisar pada 3 tema, yakni hebat. Pertama, Indonesia Incorporated. Kedua, penciptaan lapangan kerja. Dan ketiga, dukungan buat pertumbuhan UMKM. Dengan mengundang Aguan CS ke Hambalang itu, menurut saya ada kesan bahwa kelompok mafia oligarki itu sudah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan Presiden Prabowo. Jadi ribuan triliun yang dimiliki Jokowi pribadi itu dari mana kalau bukan dari kelompok mafia laknat itu. Para pengembang dan konco-konco itu sampai batas cukup jauh bisa menyandera Jokowi.
Jokowi hanya bisa tela-telo menghadapi tekanan politik mereka. Hal ini mestinya menjadi pelajaran penting buat Pak Prabowo. Tetapi ternyata dijadikan pelajaran yang keliru oleh Prabowo. Mafia itu justru dijadikan partner dan dibangun sebuah partnership dengan mereka. Pertama, Amin Rais menyebut tokoh-tokoh mafia Indonesia tidak dalam tanda kutip. Berarti mafia dalam arti harafiah atau sebenarnya. Apa itu mafia? Menurut KBBI, mafia diartikan sebagai perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan dan kriminalitas. Istilah ini merujuk pada kelompok terorganisir yang beroperasi secara tertutup dan sering melanggar hukum dan melakukan tindakan kejahatan. Jadi bayangkan, Amin Rais menuduh atau memfitnah Prabowo berteman dengan kelompok kejahatan terorganisir di Indonesia. Ini tuduhan serius, bukan main-main. Kelompok mafia yang Amin Rais maksud adalah para konglomerat seperti Aguan. Amin Rais memang terlihat sangat benci dengan para konglomerat terutama yang berdarah Tionghoa atau Cina. Padahal pertemuan Prabowo dengan para konglomerat itu biasa. Sebagai pemerintah, tentunya wajib mengajak para pengusaha ternama kerjasama dan membantu program pemerintah, termasuk meminta masukan atau saran. Tapi bagi Amin Rais, itu seperti dosa besar yang dilakukan Prabowo. Amin Rais secara khusus meng-highlight Aguan. Bahkan dia menuduh ketua mafia itu Aguan. Aguan bernama asli Sugianto Kusuma, adalah seorang konglomerat Indonesia dan pendiri Agung Sedayu Group. Aguan memang dikait-kaitkan dengan kasus pagar laut, tapi tidak pernah terbukti di pengadilan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, investigasi kasus pagar laut Tangerang, Banten telah selesai. Sudah ada 4 tersangka, salah satu Kades Kohot terkait pemalsuan dokumen. Yang mengaku memasang pagar laut itu adalah kelompok masyarakat yang bernama Jaringan Rakyat Pantura. Alasannya, pagar laut itu untuk mencegah abrasi. Sementara Menteri ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyelesaian sengketa pagar laut melalui mekanisme pembatalan sertifikat hak guna bangunan maupun sertifikat hak milik terhadap 50 bidang seluas 74 hektar lebih. Dan pelepasan itu dilakukan secara sukarela. Kasus ini memang ada kontroversi, tapi tidak ada bukti yang sah sehingga layak Amin Rais menyebut Aguan dan semua konglomerat yang diundang Prabowo adalah mafia. Menurut saya, ini memperlihatkan bahwa Amin Rais itu memang anti pengusaha berdarah keturunan Tionghoa. Amin Rais seperti punya kebencian terselubung. Kalau Gus Dur bisa kita sebut sebagai tokoh atau bapak toleransi Indonesia, karena menjunjung tinggi keberagaman. Tapi Amin Rais ini kebalikannya. Dia tokoh atau bapak intoleransi Indonesia. Dia tokoh yang suka bermain isu sara dan sangat anti dengan orang Indonesia keturunan Tionghoa. Yang aneh menurut saya, kala Prabowo bertemu dengan Said Didu CS dipuji-puji Amin Rais. Tapi ketika Prabowo bertemu dengan para konglomerat dihujat. Padahal sebagai kepala negara, Prabowo memang harus menerima masukan dari semua pihak. Atau jangan-jangan Amin Rais sebenarnya pengen diundang Prabowo. Karena dalam hatinya mungkin dongkol. Kenapa hanya Aguan CS yang dipanggil? Saat tokoh oposisi dipanggil, hanya Said Didu CS juga. Dia tidak. Padahal Amin Rais ini yang pernah mengaku-ngaku dekat dengan Prabowo. Dan sering melempar sinyal ke Prabowo bahwa dia pengen masuk kabinet. Dia juga pernah mempromosikan anaknya agar dimasukkan dalam kabinet. Tapi sayangnya tak digubris Prabowo. Yang lebih lucu yang kedua ini, Amin Rais merendahkan Letkol Teddy. Dia menarasikan bahwa Letkol Teddy tidak layak jadi sekretaris kabinet karena minim pengalaman. Jadi seperti memberi kesan bahwa Amin Rais lah yang layak jadi sekretaris kabinet. Yang lebih lucu, dia menuduh Letkol Teddy mata-mata Jokowi. Sampai sekarang saya belum bisa paham sepenuhnya Prabowo yang dikenal cerdas dan piawai dalam kepemimpinan bisa memilih Letkol Teddy Indrawijaya sebagai Menseskap, Menteri Sekretaris Kabinet. Sebelum jadi Menseskap, Teddy ini sebuah unknown quantity. Masyarakat belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Padahal peran politik di istana, di sentrum kekuasaan nasional, tidak layak kursi Menseskap diduduki oleh seseorang yang belum matang dan belum mengendap dalam menghadapi masalah-masalah nasional negara sebesar dan sepenting Indonesia. Teddy jadi pemegang kunci utama yang berhak mengatur menteri-menteri mana, tokoh-tokoh sipil dan militer mana yang diberi waktu untuk beraudiensi bisa menghadap
Presiden Prabowo. Saya mendapat informasi yang kebenarannya perlu dicek kembali. Seorang Menko sampai bingung untuk bisa ketemu Prabowo karena ada izin terlebih dahulu dari Teddy. Malahan Pak TB Hasanuddin, anggota DPR dari fraksi PDIP, mengatakan bahwa Teddy ini salah tempat karena hanya ada 10 lembaga dan kementerian yang boleh diduduki TNI, tetapi kursi Mensescam tidak sama sekali termasuk dalam 10 lembaga atau kementerian itu. Masih menurut Pak TB Hasanuddin, kenaikan pangkat Teddy tidak sesuai aturan dan ancam meritokrasi TNI. Pendapat kritis ini bisa kita baca di lawjustice.co pada 7 Maret 2025. Kemudian juga satu hal yang cukup misterius, mengapa Prabowo begitu percaya pada Teddy, bekas ajudan Jokowi. Bisa saja Teddy jadi channel yang paling bisa diandalkan untuk melaporkan kepada Jokowi tentang apa saja yang jadi agenda Prabowo dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam. Di masyarakat politik ibu kota sekarang ini ada berita olok-olok dengan kemunculan, istilahnya itu, Bunda Teddy dan Ayahanda Teddy. Saya tidak paham maksudnya apa. Tapi masukan saya ke Presiden Prabowo sederhana saja. Ibarat dalam sebuah pertempuran, pihak lawan pasti memasang ranjau-ranjau granat dan bom untuk menghancurkan musuh. Ihsan Yosari, peneliti Setara Institute, mengatakan Mayor Teddy jadi seskap dianggap langgar Undang-Undang TNI dan merupakan noda awal reformasi TNI era Prabowo Gibran. Dalam pertempuran politik, Teddy bisa jadi ranjau bagi Presiden Prabowo. Jadi tolong Pak Prabowo, Anda waspadai betul ya gerak langkah Teddy ini yang memang menurut saya itu bisa jadi ranjau Anda. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan apa adanya, mudah-mudahan bisa sampai ke telinga Prabowo. Menurut saya, kalau ada survei siapa yang lebih layak jadi seskap antara Amin Rais dan Letkol Teddy, saya pastikan Amin Rais kalah telak. Karena Letkol Teddy ini walaupun muda tapi berprestasi. Dia lulusan terbaik US Army Ranger School 2020. Teddy dikenal disiplin dan selalu menuntaskan pekerjaan. Ini yang bikin presiden senang dan merasa terbantu. Saya ragu Amin Rais bisa mengimbangi Teddy soal ini. Karena Amin Rais ini hanya besar mulut tapi minim kerja. Di sini juga menunjukkan Amin Rais ini kudet, kurang update, kurang baca. Teddy ini seskap, sekali lagi seskap. Bukan Menteri Sekretaris Kabinet atau Menseskap. Seskap sekarang berada di bawah Kemensesnek, Kementerian Sekretariat Negara. Jadi posisi Teddy bukan setingkat menteri. Posisinya seskap sekarang setara eselon 2, seperti sekretaris militer presiden. Ini juga alasan Teddy tidak perlu mundur sebagai anggota TNI. Karena ada restrukturisasi organisasi melalui Perpres nomor 148 tahun 2024 yang memungkinkan jabatan tersebut diisi militer aktif. Jadi Mbak Amin, banyak baca dulu baru berkomentar. Kalau begini kan malu sendiri. Yang lucu Amin Rais sebut Teddy bisa jadi mata-mata Jokowi. Ini tanda Amin Rais orang yang tidak mengerti loyalitas. Teddy itu prajurit dan Presiden Prabowo juga prajurit. Mereka lebih mengerti loyalitas daripada Amin Rais yang track recordnya penuh dengan cerita pengkhianatan. Salah satunya mengkhianati Gus Dur. Menuduh pemerintahan adalah melanggar konstitusi adalah sebuah tindakan hukum yang dapat dihukum kalau tidak benar. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum, tak tunggu nih bener gak ini yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu berani tidak membawa saya ke pengadilan. Sampai hari ini tidak berani. Jadi Mbak Amin harus merenungkan pepatah ini. Jangan mengukur kaki orang lain dengan sepatu kita. Atau Mbak Amin cemburu dengan posisi Teddy. Mungkin Amin Rais berpikir dia masih lebih layak jadi seskap.
Tapi kok Teddy yang dipilih Prabowo? Ingat, Mbak Amin sudah masa lalu. Percayakan sekarang kepada generasi muda. Mbak Amin sibuk menilai letkol Teddy, termasuk Gibran, bahkan menyebut politik dinasti. Faktanya Mbak Amin sendiri yang mempraktekkan dinasti, dengan menjadikan menantu sebagai ketua umum Partai Umat. Ini jelas dinasti, karena Mbak Amin punya kekuasaan di Partai Umat sebagai ketua Majelis Suryo. Padahal kalau bicara pengalaman, menantunya juga minim pengalaman. Tapi tetap dipaksakan Amin Rais jadi ketua umum, walaupun banyak mendapat kecaman dari kader. Tapi orang-orang seperti Amin Rais ini juga penting ternyata, untuk meningkatkan elektabilitas lawan politiknya. Jadi Prabowo dan Teddy harus bersyukur diserang Amin Rais. Ini berkaca dari pengalaman Jokowi, yang ternyata Amin Rais ini turut menaikkan elektabilitas Jokowi karena terus diserang. Pernah ada yang bilang, membocorkan sesuatu kepada saya di suatu saat ini ketika menjelang periode kedua lah pemerintahnya Pak Jokowi itu. Dulu kan musuhnya itu kan Pak Amin Rais kan. Maksudnya musuh dalam tanda kutip ya, musuh yang sering mengkritisi Pak Jokowi. Ya, musuh politik ya. Oposan lah gitu. Itu kan Pak Amin Rais. Suatu hari itu tiba-tiba Pak Amin Rais itu 2 minggu itu sama sekali diam. Tidak bicara soal Pak Jokowi, padahal biasanya mengkritik. Itu di waktu-waktu menjelang Pak Jokowi mau naik lagi ya, mau pemilu gitu. Itu membuat Pak Jokowi risau katanya, kata sang pemberi informasi ini. Loh, ditanya lah, itu kenapa tuh Pak Amin Rais kok nggak pernah mengkritik saya lagi, katanya begitu. Ditanyakan begitu loh. Coba cari ini apa namanya penyebabnya. Nah, dicarilah nih tim dekat ini. Oh, karena putrinya sudah sempat menjadi tersangka kalau nggak salah di kepolisian, tersangka Pak Reskrim. Nah, diberitahu seperti itu, kemudian Pak Jokowi nelpon di Reskrimnya Polri itu kenapa itu anaknya Pak Amin Rais? Kita begini-begini, enggak, bebaskan, jangan diperiksa-periksa, udah. Nah, setelah dibebaskan itu, mulailah kemudian itu mengkritik panas lagi. Sederhananya, orang baik kalau diserang tidak akan terpengaruh, karena rakyat melihat kinerja. Malah serangan itu akan berbalik menjadi nilai positif. Karena serangan itu, kalau tidak berdasarkan fakta, hanya karena kebencian, maka akan dipandang publik sebagai fitnah. Dan dampak positif, dukungan publik akan diterima si pihak yang diserang. Dan negatifnya berbalik ke si penyerang atau pembuat fitnah itu. Jadi Amin Rais tidak sadar, dia salah satu tim sukses terselubung Jokowi. Kemenangan Jokowi 2 periode ini tidak lepas dari sumbangsi Amin Rais lewat narasi kebenciannya. Ini juga membuktikan siapa yang diserang Amin Rais akan menang. Sebaliknya yang didukung Amin Rais pasti kalah. Prabowo 2 kali gagal karena didukung Amin Rais. Setelah tidak didukung Amin Rais, malah Prabowo menang. Sebaliknya Anies yang didukung Amin Rais kalah telak. Ini juga jadi tanda awas untuk calon presiden 2009 nanti. Jangan pernah mau didukung Amin Rais, karena jaminannya pasti kalah. Ada juga informasi menarik berkaitan dengan letkol Teddy. Ketika Teddy membungkam Adiana Pitupulu yang menyerang program MBG. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara seolah-olah anggaran MBG ini merupakan buah dari efisiensi, bukan diambil dari anggaran pendidikan. Dalam faktanya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, Pasal 22 bagian penjelasan disebutkan dengan jelas bahwa dibacain nih, mana dia? Dibacakan biar ini. Ya. Penjelasan pasal 22. Penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 ya, undang-undang ya. Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Artinya kita memahami undang-undang itu antara pasal dan penjelasan adalah satu bagian. Ketika kita tidak mendapatkan pemahaman utuh di batang tubuh, kita bisa mencarinya di penjelasan. Teman semua, jadi saya mau cerita dari hari ini. Jadi hari ini Jumat tadi pagi Bapak Presiden sudah tiba dari kunjungan ke luar negeri, dari Amerika Serikat, Inggris, Jordania, kemudian UAE ya. Kemudian hari ini juga nanti sore beliau akan melaksanakan rapat terbatas
menjelang berbuka puasa mungkin sekitar jam 4, kemudian rapat terbatas sampai berbuka, kemudian mungkin nanti disambung lagi lokasinya di Kertanegara, tapi tertutup. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru tentang apa. Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Ya. Jadi singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR tahun lalu pada September kalau tidak salah, untuk digunakan di 2026, termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Itu ya. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke. Saya jawab tidak. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ya. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Ya, diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu dalam 1 tahun saja sudah hampir sampai 16.000 sampai 20.000 siswa. Oke, ada 166 sekolah. Tahun ini akan dibangun lagi 100 sekolah. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik. Nah, dan Anda harus ingat, sekolah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Aturannya seperti itu. Jadi SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota. Tapi di zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Ya. Faktanya di tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Oke, dengan total anggaran sekitar 17 triliun diwadahi oleh Mendikbudristek. Itu, ya. Kemudian apalagi tambahannya? Ada TV digital untuk pembelajaran digital sekolah anak-anak. Jumlahnya tahun 2025 sudah 280.000 TV di 280.000 sekolah. Oke, dan bahkan tahun ini akan ditingkatkan lagi. Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan. Oke, jadi saya mau sampaikan tidak ada program yang tidak dilanjutkan, semua program berjalan dan bahkan ditambah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang bilang guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya ada 3 nih. 1, mengenai guru honorer. Ya, saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah. Oke? Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Oke? Dan tambahan ini berapa?
dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo. Oke, menjadi 400.000. Jadi Anda bayangkan selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu menjadi 400.000. Itu satu. Kemudian yang kedua ada tunjangan guru non ASN, ya. Jumlahnya berapa? Dari 1,5 juta tahun lalu naik menjadi 2 juta. Oke. Kemudian yang ketiga, apalagi kebijakannya? Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah, pemerintah daerah yang beri. Dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya dan sudah berjalan. Oke, tentunya semua tadi diudahi oleh Kementerian Dikdasmen. Oke, nah itu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya. Ya. Jadi saya rasa itu menjawab semua pertanyaan. Itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, intinya saya mau jawab, ini tadi saya bilang, program MBG ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oke, kalau yang tadi itu nanti Kepala Badan akan menjelaskan besok detail, beliau akan memberikan secara detail khusus mengenai apa yang harus dibenahi dan dilaksanakan ke depan. Oke, kira-kira. Oke, saya mau jawab yang perihal tadi itu. Oke, itu aja. Sekali lagi. Apa? Itu tadi saya bilang. Iya, jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Oke. Nah, di tahun ini 769,1 T itu 20%. Oke. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya peruntukannya, ya. Dan isinya peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, yang mana ketua bangkatnya juga PDIP, gitu kira-kira. Dan tadi semua hal itu adalah termasuk MBG adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan, gitu kira-kira. Ya, itu aja. Terima kasih semua. PDIP memang kelihatan mulai pasang kuda-kuda, terutama menyerang program-program unggulan Prabowo seperti MBG. MBG memang masih ada kekurangan, tapi tujuannya baik dan perlu penyempurnaan. Daripada uang dikorupsi elit partai politik, seperti mantan Menteri PD Perjuangan, Juliari Batubara yang mengkorupsi dana COVID, masih mending dirasakan langsung oleh anak-anak kita lewat makanan bergizi gratis. Tapi catatan MBG memang pengawasannya harus ketat, karena selalu ada oknum yang ingin cari keuntungan di setiap proyek pemerintah. Teman-teman, itulah informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Terima kasih. Salam kontra narasi.